selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channelnya Abang Mitra, ngedit bareng Mitra. Ngedit bareng Mitra, oke. Oh, Jadi ngapain? Cuma gitu aja ya? Ya gitu aja, tapi kita harus berekspresi. Saya juga dulu awalnya tuh kayak kaligrafi itu sejak SD itu udah ikut lomba-lomba kaligrafi, jadi kayak sering menang gitu. Sebenarnya nggak fokus ke situ, jadi dibiarin aja gitu bakat kaligrafinya, kan sering ikut kaligrafi. Iya. Terus pas SMA masuk Mandua, kalau misalnya ada yang nonton anak Mandua beri kita sekolah ya. Jadi kalau pas di Mandua kami tiap tahun itu ada namanya kelas meeting dan lomba kaligrafi itu selalu ada. Jadi perwakilan dari kelas Fauza jadi selalu perwakilan dan selalu menang gitu. Sering juara 1, 3. Juara 1 2 kali, juara 2 sekali. Kan cuma 3 tahun SMA. Kan setahun sekali. Jadi dulu sampai Nah, ketemu titik ngajarnya di gimana? Dari mana suka ngajar gitu? ngajar. Kalau ngajar sebenarnya dulu nggak tahu mau jadi apa, bahkan kelas 3 SMA aja nggak tahu mau jadi apa. Dulu Belum nemu tuh bakatnya di belum. mana, passionnya di Cuman mana. tahu suka gambar, suka buat dulu tuh kelas 10 sempat jualan, sebenarnya iseng sih buat pin-pin ya. Jadi kayak tahun 2012 ya, kelas 10 itu kan lagi zamannya kita pakai pin-pin loh anak sekolah itu Bang. Kalau Abang tahu, Yang pin jilbab, pin bros itu. jilbab, iya. Jadi dulu Fauza buat sendiri Bang. Jadi punya puluhan itu rata-rata buat sendiri. Dan dibagiin ke kawan-kawan, dari flanel, dari apa aja lah. Jadi suka ngumpulin sampah, nggak sampah sih, kayak apa aja yang bisa dijadikan sesuatu dijadiin gitu. Dulu sampai dijualin gitu, kayak suka buat gitu. Jadi akhirnya waktu kelas 3 SMA, kelas 3 SMA mau jadi apa ya? Kok masuk IPA? Padahal IPA buruk kali gitu, matematika nggak bisa, fisika kimia ngantuk, nggak lah sama sekali. Cuman kayak karena kakak sama orang tua juga bilang udah IPA aja gitu. Jadi nggak tahu mau jadi apa, cuman aku mau jadi pengusaha aja lah, kayaknya aku mau buat tas, aku mau buat baju gitu. Dan itu udah sempat terbentuk jadi entrepreneur lah, jadi pengusaha itu dari SMA. Pengen buat sesuatu, kayaknya enak nih kalau aku bisa buat sepatu sendiri, buat tas sendiri gitu. Nah, ini yang bingung karena waktu itu aku juga kenal si Fauja itu sama salah satu alias France Medan, Kak Junita, kenalin sama tim-tim mereka. Begitu juga kawan sahabatnya Caca. Iya, Caca. Nah, sekarang lagi di Aceh dia tuh. Ya, lu Caca, kalau nonton. Halo Caca, ayo main-main ke Medan buat konten sama-sama lo. Iya, jadi kenalnya tuh 2019 di acara WIS, ya kan? Jadi acara WIS kita kenal dan aku juga kemarin ngajak si Reja waktu itu butuh desainer nih. Nggak mungkin dong aku malas sekali kalau kerja sendiri deh. Bagus jadi kawan kan. Kita bagi 2 tugas desainnya. Di situ aku melihat seorang Fauja itu cuma lihat sekedar wah jago banget bahasa Inggrisnya. Udah, aku cuma sekedar itu, nggak sejauh yang kita lihat ini sampai sekarang. Bahkan dia suka juga ngelukis itu. Wih, anak ini kok banyak kali bakatnya ya. Jadi aku punya ketika nilai seseorang yang kuperhatikan itu bukan dari segi di mana dia sedang bekerja. Bisa jadi apa yang dikerjakan belum tentu dia suka. Kan banyak kayak gitu kan. Jadi ketika Abang lihat, tapi kalau sekarang ngajar masih suka kan? Memang bagian dari suka kan? Ini apa? Passion juga nggak? Kemampuan untuk memberikan informasi ilmu karena ke memang adik-adik. keturunan Bang, keluarga banyak yang guru. Banyak guru? Iya. Ayah sama ibu? Iya, guru juga. Iya, guru juga. So my father was a teacher, my mother is still a teacher now. Even my sister also. Jadi kayak kami perempuan semua. Jadi berapa saudara? 3 perempuan semua, dan kakak juga ambil pendidikan. Tapi gini ceritanya, kenapa tadi kan mau jadi pengusaha. Jadi kayak ambil senam PTN kan, mau ambil apa nih? Aduh, kan teman sebangku sama, kami tuh sama-sama PAU IPA, tapi kamu masih IPA, dia lulus bahasa Indonesia. Jadi kayak aku sendiri lupa aja lah Miss, dah gitu kan. Nama teman Misbah, halo Misbah kalau nonton ya. Misbah, aku sendiri lupa aja lah, aku kayaknya suka tuh buat sesuatu, buat kaligrafi atau apapun lah yang berhubungan dengan usaha atau seni. Kalau buat sesuatu kan juga seni kan Bang, nggak diizinin sama orang tua. Kayak ngapain gitu, udah ambil bahasa aja, ya udah bahasa Inggris. Dan saat itu nggak bagus juga bahasa Inggrisnya, buruk kali Bang, hancurnya. Sampai kalau kawan SMA tahu, teman-teman kelas 10 dulu kerjanya nanti aja Bang kalau bahasa Inggris. Nah, inilah yang bingungnya ketika orang ditanya suka belajar bahasa Inggris, kayak Abang ini jujur Abang juga agak rada males karena memang dari dulu SMA tuh ketua wakil wali kelasnya pun guru bahasa Inggris, tapi kemauan Abang untuk belajar untuk bahasa Inggris Abang kurang. Memang disalahnya sih Abang ya, bodohnya ya Abang. Karena bukan lebih kepada Abang kalau di
lebih banyak ilmunya dapat di kelas, tapi di luar kelas. Contohnya organisasi. Iya. Dari SMA abang gila-gilanya organisasi. Bahkan dunia seni pertunjukan, teater sampai paskibras itu abang ikutin. Sampai kalau dikatakan kita sama deh, punya kesamaan yaitu IPA, tapi nggak benar-benar di jiwa di situ. Tapi karena begitu matematika, fisika, Bu izin Bu, permisi dipanggil sama ketua organisasi, gitu. Jadi alasannya cabut teman-teman. Terlahir dari situ semua, ya kayak gini lah kami. Jadi kami menyeimbangkan antara otak kiri dengan otak kanan. Biasanya tuh aku suka baca bukunya Ibu Sentosa. Jadi kemarin aku udah baca juga. Nggak apa-apa. Apa? Udah mau dikunci. Ya udahlah. Gak apa-apa. Kita lanjut nanti ya teman-teman. Ya, part kedua. Halo kawan-kawanku. Jadi kita tadi terpotong, maaf ya, karena kita disuruh keluar dari lokasi yang kita pinjam semua alat-alatnya. Jadi ini kita kembali lagi. Kita mau sharing-sharing, belajar, diskusi tentang kisah perjalanan kawan-kawan kita, dan bisa jadi ini impian dan ini rekam jejak teman-teman ketika kita lagi belum apa-apa, suatu saat kita bisa jadi apa-apa. Amin. Nah, Fauja, abang mau cerita-cerita dan sharing-sharing cerita juga. Kau dirimu juga mau cerita. Tadi kan kita cerita tentang sejak SMA sebenarnya kita sudah menemukan, dan ada sebagian orang yang belum menemukan apa passion dan bakat kita. Kalau Fauja kan senang melakukan sesuatu, buat kerajinan tangan itu bisa jadi duit kan. Iya. Itu sebenarnya dulu udah bagian dari anak muda yang entrepreneurship kan? Iya sih, cuman berawal dari iseng bang. Terus kenapa iseng? Karena suka aja buat sesuatu, sampai akhirnya pas kelas 3 ya, lanjutan ke kelas 3 mau ambil seni rupa gitu kan. Cuman orang tua nggak setuju, akhirnya ya udah deh bahasa aja yang bisa cross line kan, dari sains, dari IPA ke bahasa tuh yang paling memungkinkan. Ya udah ambil bahasa. UIN nggak ada bahasa Indonesia. Loh, kenapa? Nggak ada bahasa Indonesia. Ya, kita pernah nggak tahu, loh kenapa gitu. Jadi ya udah deh bahasa Inggris aja gitu kan. Ya udah bahasa Inggris. Dan kenapa sampai sekarang kayak dikenal guru bahasa Inggris ya bang. Sekarang kemana-mana ngajar bahasa Inggris. Banyak tawaran ngajar juga kan. Bahasa Inggris dibutuhkan ya bang di mana-mana. Iya, jadi justrunya ini kebenaran buat teman-teman. Saya bergabung di Sahabat Beasiswa Medan itu dikarenakan awal dari kegiatan WIS. Terus melihat mereka yang wow, kayak ibarat kayak air mengalir ke bahasa Inggrisnya, lancar semua. Enggak sih, masih belajar juga kita semua. Bahkan dari situlah abang belajar deh dari kalian. Iya. Gak mau kalah dong. Iya. Dan memang tujuan itu berkat dari pengennya abang meraih impian abang. Iya. Abang pengen fokusnya, kalau dirimu kan ada nih fokusmu, abang juga ada. Fokusnya abang tuh pengen di dunia perfilman, editing itu kan kalau di Indonesia aja kita belum bisa dikatakan orang-orang yang benar-benar berhasil. Tapi ketika abang mau belajar ke luar negeri, itu di bagian itu abang nengkatnya ke sini, bagian belajar bahasa Inggris gitu. Fauja sendiri kalau misalnya ditanya, sebenarnya adik juga buat YouTube tuh, abang tahu nih. Kemana dan untuk apa YouTube itu? Gitu ya. Jadi kalau Bang Mit memang bahasa Inggris itu di mana-mana dibutuhkan. Jadi kalau Bang Mit kayaknya mau go international ya, kalau misalnya jadi editor. That's why English is very important. Kenapa buat YouTube? Jadi itu awalnya Fauzan ini suka ngomong gitu loh Bang, suka ngomong. Jadi kadang kalau nggak ada kawan ngomong, jadi kalau nggak ada kawan ngomong suka buat video. Jadi suatu hari kayak bahas IELTS kan, itu kalau lagi free time aja kayak misalnya tempat les, udah siap ngajar kan, ya udah buat video. Jadi dalam rangka untuk supaya nggak ada maksud mau jadi YouTuber, cuman kayak nge-review apa yang udah dipelajari itu awalnya, nge-review tentang IELTS gitu, biarpun belum pernah ambil tes IELTS, nge-review tentang gimana how to speak English well atau everything which is related to English. Makanya semua video yang di YouTube itu tuh pakai bahasa Inggris semua. Jadi itu kayak nge-review pelajaran sih, dan sampai akhirnya merujuk kepada suka baca puisi, kadang baca puisi gitu, atau suka melukis, apa yang udah diedit ya udah dikirim. Jadi apa aja sih kegiatan yang mau diinikan, tapi semuanya memang full English gitu untuk belajar aja. Tapi sebenarnya untuk kedepannya sih karena mau ngambil international kan ini sebenarnya karena mau ngambil S2,
juga kan, jadi kayak nanti kalau udah S2 ini pasti tanya lagi dulu aku gini loh belajarnya. Kalian bisa lihat gimana perjuangan aku dulu belajar. Aku menggunakan semua aplikasi yang aku punya termasuk Twitter, YouTube untuk ngupload video, karena kan kalau misalnya Twitter mana bisa sampai 14 menit, 10 menit. Nah ini nih pelajaran buat kawan. Aku dapat pesan sudut pandang seorang Fauzah bahwasannya ketika kita mau mulai sesuatu, ketika kita mau mulai buat karya, dia nggak mementingkan orang lain. Maksudnya dia lebih fokus, aku mau bangun diriku sendiri dengan cara latihan berbicara untuk berbicara bahasa Inggris. Iya. Buat sosial media bukan hanya untuk eksistensi, tapi dia belajar untuk diri sendiri, untuk kemana. Ketika dia udah belajar sendiri, dia latihan untuk orang lain biar supaya belajar kan. Sebenarnya itu kan? Iya, jadi kayak ini kan mau S2, insya Allah ya Bang, kayak mau apply keluar gitu insya Allah. Jadi nanti di sana juga mau sharing juga gimana sih akhirnya bisa berbagi. Jadi ketika berbagi itu ada jejaknya. Jejak gimana dulu proses belajarnya, kayak semua digunain, terus kayak nanti bakal share juga di YouTube tentang beasiswa gitu, tentang kuliah di luar negeri gitu sih nanti. Kalau dari Fauzah sendiri, belajar kan bisa di mana aja, sekolah pun bisa di tempat di mana aja. Menurut Fauzah kan, apakah platform yang dibuat apapun itu, sosial media pun itu selain dari rekam jejak, adik itu ngebangun personal branding adik? Personal branding ya? Jadi kayak agak kacau pertanyaannya, tapi memang abang menarik dan bahas abang itu tentang bagaimana orang bisa berhasil melalui apa yang dia bangun, melalui melalui kalau si A ya dikenal itu ya jago bahasa Inggris, si B kenalnya itu gara-gara suka main golf, si C kenal itu apakah seorang Fauzah dikenal orang itu sebagai apa gitu, pengennya mau apa kan bisa gitu ya. Kalau Fauzah sendiri sih Bang, pengennya lebih ke bahasa Inggris karena itu yang bakal jadi profesi kedepannya. Menjanjikan itu? Hah? Menjanjikan? Iya. Insya Allah menjanjikan. Jadi kalau misalnya kita kalau sudah berilmu, insya Allah dimanapun kita bakal dipakai dan apa yang disebarkan itu jadi berkah. Kalau misalnya kayak lukisan, tulisan itu semua apa ya, selingan aja sih Bang. Cuman mau fokusnya lebih mau dikenal. Oh, belajar bahasa Inggris sama Kak Fauzah gitu, lebih seneng gitu. Kayak Kak Fauzah iya bisa gitu. Kalau anak-anak murid-murid anggota apalah dibilang ya, murid-murid lah ya. Senangnya ngajari Fauzah dengan guru-guru lain itu apa sih? Ada nggak mereka sukanya Fauzah ya. Mereka tuh suka bilang gini kalau saya, Kak Fauzah yang itu ya, yang pronunciation-nya mereka sangat karena bukan mau sombong, tapi kayak misalnya masih banyak guru bahasa Inggris kalau abang tengok di sekolah, nggak semua bisa ngomong having good pronunciation itu nggak semua, karena ada orang yang lidahnya emang sulit, ada orang yang memang accentnya nggak bisa dirubah, karena mengubah accent itu nggak semudah itu, it takes time. Dan ada juga orang yang skill dia bisa bahasa Inggris tapi speaking dia kurang, mungkin dia kurang percaya diri atau lidahnya keluh, dia sulit mengucapkan ya gitu sih. Berarti kalau saya pernah dengar nih kata-kata dari orang inspirasi saya waktu itu namanya Panji Pragiwaksono. Kalau kita mau belajar apapun sebenarnya bisa, kuncinya apa? Percaya diri aja. Percaya diri itu kunci sekali. Kenapa? Ada orang yang suka, dia dikasih 2 kasus. Ada 2 orang yang dimana satu dia nggak pala-pala dia tahu bahasa Inggris, tapi dia pede aja. Lagunya dia nyanyi what Roma fine what Raisyu, orang bingung dia nyanyi apa gitu. Dan satu lagi dia jago speaking, dia jago ngomong, tapi dia nggak pede. Gimana kuncinya tuh di mana sih? Kepercayaan diri kah atau ada yang lain gitu? Di speaking nih ceritanya. Iya, cerita di speak. Kalau cerita di speaking, percaya diri aja nggak? Apakah modal itu? Percaya diri itu modal utama pertama. Tapi membangun percaya diri itu kita kan harus punya sesuatu dulu baru kita bisa percaya diri. Ngerti nggak Bang? Membangun percaya diri. Gini, jadi Fauzah dulu awal semester kuliah itu nggak berani cakap. Setakutnya Bang memperkenalkan diri aja, nggak mau pakai bahasa Inggris. Awal kuliah Bang udah semester 1. Wow, iya. Iya, segrogi itu. Orang tuh ngomong, boleh memperkenalkan diri pakai bahasa Indonesia, boleh. Fauzah pilih pakai bahasa Indonesia. Kenapa belum pede? Karena belum ada ilmunya. Oke. Nah, secepat itu beranjak itu gimana? Gimana ceritanya? Iya kan? Jadi karena dulu kerjanya main-main aja SMA, jangan ditiru ya adik-adik ya. Dulu kakak suka cabut les, astagfirullahaladzim, semoga mama nggak nonton ya, anaknya suka cabut les. Jadi masuk kuliah udah gini kan 2015, nulis.
Oke, sambil Fauza. makan ya. Oke, emang. Ini gara-gara ini nih gatel nih jadinya. Jadi nulis pakai Fauza sekarang nggak boleh main-main lagi, fokus ke bahasa Inggris. Merasa bodoh kali begitu masuk jurusan bahasa Inggris karena memperkenalkan diri aja nggak pede. Kenapa memang kayak nggak tahu kenapa pakai was. I was born in Medan, kan orang ngomong gitu. Kenapa sih pakai was? Itu Fauza nggak tahu kenapa. Parah kan? Oke. Iya ya. Parah bang. Separah itu dan sampai Parah itu, cepat makanya itu berubah gitu loh. Makanya orang tua ngeleskan sampai 3 semester di awal. Jadi waktu itu belajar bener-bener. Jadi diawali dari grammar. Fauza nggak langsung speaking. Ada orang belajar langsung speaking. Kayak aku suka dengerin musik, Fauza nggak. Dari grammar, suka nulis. Jadi teorinya diisi masukkan dulu. Terus direkam tuh suara baca artikel dalam bahasa Inggris. Jadi 3 bulan sebelum masuk kuliah itu udah mulai intensif kali belajar tiap hari. Baca artikel bahasa Inggris, di report tiap hari, nulis dalam bahasa Inggris di Twitter. Pokoknya dari situ awalnya sampai tensis dihafal. Oh ini buat kalimatnya gini, buat kalimat upload ke Twitter, baca artikel direkam pakai suara, tengok lagi gimana cara ngucapinnya gitu belajarnya. Jadi belajar bahasa itu benar-benar harus rajin. Sampai akhirnya semester 2 mulai berani ngomong, tapi itu bergetar kayak ya Allah grogi kali gitu, kayak aku mau presentasi grogi kali bang. Baru itu berani ngomong. Kenapa? Udah ngerti. Oh kenapa aku menggunakan tenses ini dulu? Karena nggak berani mau ngikut aja. Kenapa pakai was? Kenapa pakai am? Serius itu nggak tahu bang. Separah itu. nggak nyangka kan? Nggak nyangka kan separah itu guys. Jadi dulu aku tuh parah kali bahasa Inggrisnya. Penggunaan was aja nggak tahu. Sebodoh itu bang. Jadi kayak udah tahu nih kalimat ini kenapa bisa membentuk seperti ini. Baru Fauza berani ngomong. Tapi ya nggak nyaranin juga kalau kalian memang belajarnya dari awalnya speaking baru belajar grammar nggak apa-apa. Tapi kalau Fauza membangun percaya diri itu udah tahu ilmunya dulu. Jadi kalau orang nanya kenapa ini gunain itu udah tahu. Nah, jadi pede aja gitu. Oke, berarti abang tangkap tuh apapun ceritanya kita tuh kalau mau buat segala sesuatu pahami dulu teorinya baru kita pelaksananya. Boleh ya. Boleh satu itu. Yang kedua, ada orang yang dia dulu pede dulu dibangun, kepercayaan dulu dibangun, akhirnya dia punya kesalahan, sehingga kesalahan itu dia belajar. Iya, benar kan? Jadi Fauza ini pakai keduanya kalau salah saya. Pertama dia kan dulu nggak berani. Iya. Nah, kedua udah agak-agak tahu, udah berani ngomong, lama-lama kepedean guys. Lama-lama siapa nih mau jadi moderator? Aku aja, udah kau aja, oke. Itu kalau pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kuliah tuh kami full English. Suka kali jadi moderator. Suka kali jadi moderator biar ngomong di depan. Sampai akhirnya waktu begitu kuliah kan Fauza suka nanya, udah aktif kuliah itu udah aktif. Sampai kata dosennya gini, Fauza jangan kamu dulu, saya udah tahu kamu udah bisa ngomong gitu bang. Dibatasi jadinya mau ngomong. Disuruh yang lain gitu karena udah tahu kamu udah bisa ngomong, Fauza yang lain aja oke. Iya. Itu kayak ibarat abang tangkap sebenarnya Fauza itu sebenarnya kayak orang biasa yang terus bekerja keras, kayaknya nggak ada latih untuk belajar udah senang terus. Kayak abang gini, abang gimana coba bisa ngedit, seneng kan? Terus abang kayak tiap hari merasa bukan malah kewajiban untuk belajar ngedit, tapi udah kebiasaan abang, udah jadi habit gitu habit. Juga lah Fauza tiap hari tuh belajar. Nih kalau abang lihat berarti gitu segala sesuatu dibangun dari yang pertama itu yang keras, yang payah ya. Kayak ada tembok yang paling tinggi kita naik itu payah ya. Itu payah kali kan mulainya itu kan. Bener. Nah, lama-lama kita udah paham kan, jadi tiap hari ini masih belajar. Abang masih belajar ngedit kan. Biarpun kayak orang bakal Bang Mitra ada pro nih, tapi abang masih merasa I'm still learning gitu. I'm still learning and I keep learning gitu. So do I. Ada satu kutipan untukmu ketika abang dapat kayak gini. Karena kau kerja keras dan nggak jauh-jauh dengan kemampuan bakatmu ya. Jadi abang lihat satu kutipan buat dirimu, kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak mau bekerja keras. Apalagi kalau udah kerja keras dan berbakat. Kerja keras dan berbakat. Keren kali itu ya. Itu kutipan untuk Fauza saat ini. Karena saya yakin buat teman-teman ini juga kita buat ini sebagian dari menginspirasi buat banyak orang. Salah satunya jujur aku nggak berani ngomong. Terus aku di selama pandemi ya Dek Fauza ya. Waktu itu belajar kelas-kelas online, bukan 1, 2, 3, tapi yang berbayar dan yang tidak berbayar teman-teman. Public speaking itu membantu kita ketika kita punya bakat, kalau kita nggak bisa mengelaborasikannya itu. Salah satunya kayak gini. Jadi teman-teman ini kami buat riwayat karya kami teman-teman. Jadi ini bukti. Jadi ketika kami upload ini Fauza juga gitu kan. Kenapa? Abang atau alasannya ini? Abang jawab sendiri ya. Fauza buat YouTube dan dia belajar bahasa Inggris dan pronunciation pakai bahasa Inggris.
itu bagian dari riwayat dia buat berkarya ketika nanti dia insya Allah dengan impian dan target dia. Ini loh prosesku belajar. Jadi kerja kerasku bukan hanya yang kalian lihat sekarang berhasil, tapi prosesnya itu kalian lihat. Nyamannya aku menjalani ya itu, bener kan? Bener. Iya. Aku bisa mengambil kesimpulan deh. Itu ya kayak story Instagram ya. Dan itu di satu sisi kenalnya Fauza ini abang lihat prosesnya belajar satu, yang kedua dia banyak baca. Ya jadi hobinya baca jadi teman-teman. Baca itu bagian dari jendela dunia. Kita pernah tahu kan itu bahwasanya baca itu bagian dari kita bisa melihat apapun di sekarang dan dunia gitu. Bahkan abang belajar juga dari beliau jadi kan. Kalau bahasa buku dari adik. Waktu itu kami diskusi 4 orang, Reja, Caca, ya kan, Fauza. Reja nggak ada deh, nggak ada ya. Cuma dia waktu dia ngomong berempat, dia nggak pergi, dia lagi sedang lagi usaha dia, lagi buat arisiknya dia, usaha. Lagi nge-shake dia, yuk. Wow, bahaya juga. Dia terus bang. Iya jadi. Yuk kita buat bahas buku yuk. Akhirnya kecetus juga dan banyak juga ilmu yang didapat dari Fauza. Ternyata dia juga bagus di speaking. Dia juga gampang dan menyempurnakannya dengan bahasa kesimpulan buku dia. Jadi di situ juga abang belajar ketika abang jam 11 tuh kenapa ya orang malam-malam hari idenya keluar aja semua. Kayak abang tuh kan abang pengen ngasih tahu ide ini ke Fauza. Iya. Abang ini foto yang bagus loh bukunya. Abang sampai kayak gitu gara-gara adik juga suka belajar baca dan hobi kan. Jadi abang sharing-sharing ke adik. Bener kan? Iya. Malam itu dan kita juga buat udahlah kayaknya kita dua tuh kurang. Kita tambahin lagi yuk orangnya kan. Ada kawan abang nih. Dia orang jauh tapi juga baca. Ya kita LDR 4 orang tuh diskusi ya kan bang. Iya. Buku pertama kita apa itu? Kemarin judulnya? It is easier to succeed than to fail. Lebih mudah sukses dibanding gagal. Dari buku itu aku juga dapat pesan deh. Kita bisa buat kesempatan yang belum orang buat kesempatan itu. Jadi itu satu. Yang kedua mulailah dengan hari dengan baik, senyum itu kan ada. Iya benar kan. Jadilah individu ketika Anda bangun tidur. Gimana jadi individu ketika tidur, ketika bangun tidur, apa individu itu sebenarnya? Kita mau bahas buku nih cerita. Jadi kalau bangun pagi gini bang, kita kalau punya mimpi yang tinggi, kita harus menyeimbang dengan apapun itu. Jadi dunia Fauza itu bukan sekedar bahasa Inggris. Gimana kita merelatekan bahasa Inggris ini untuk dunia akhirat gitu. Kayak apapun yang kita lakukan kita harus bertanya tujuan akhir aku nih mau ngapain, kenapa aku harus kuliah ke luar negeri, kenapa aku harus belajar bahasa Inggris. Mungkin ya ini relate-nya jadi ke agama gitu, semua kan kita untuk beramal gitu, di agama apapun diajarkan kan semua untuk beramal gitu. Jadi ujung-ujungnya gitu, jadi ketika kayak abang kan masih merintis, ya udah apa-apa aja selagi bisa dibantu kita bantu gitu ya kan bang ya kan. Terus tadi apa ya mau bilang? Done is better than perfect. Done is better than perfect. Iya kan? Ya. Sedikit apa katanya tadi? Selesai mengerjakan dan selesai ya. Itu lebih bagus, lebih baik daripada sempurna. Iya. Itu dapat sekali ketika abang mulai buat konten kayak gini. Dapat kalau buku juga, dapat dari video juga. Kalau orang kan biasanya ada belajar itu baik kinestetik. Belajar dari orang mendengarkan itu dia belajar, orang dia baca dia juga dapat belajar. Fauza lebih kemana sih? Kalau dari segi abang lihat ini semua kayak dapat dari ini ya. Iya, semua. Iya kan? Iya. Abang lebih dominan yang ketika orang lagi ngomong, abang diskusi belajar. Mungkin ini bagian dari belajar. Bisa aja semua dengar bisa sambil nulis, sambil lihat boleh. Bahkan sambil tidur kadang juga bisa belajar sebenarnya bang. Oh, iya? Bahkan Fauza bisa nulis itu sambil golek, sambil jalan gitu pun bisa. Ada gilanya, ada gila-gilanya. Mau ya kalau kalian tahu, saya ini lucunya itu banyak. Jadi bang kayak tadi, satu lagi ya, kalau punya mimpi besar, kebiasaan baik itu harus ditanamkan sejak dini. Kayak bangun pagi harus jadi individu gimana? Rutinitas yang kalian lakukan pagi itu mempengaruhi keseluruhan hari kalian. Jadi kalau paginya baguslah seharian. Mempengaruhi mood. Jadi kalau Fauza makanya dianjurkan olahraga dulu. Jadi kayak udah kalian udah siap sholat, misalnya ngaji gitu ya bagi yang Islam, atau kegiatan lainnya, terus kalian keluar gitu, lihat langit, lihat aku akhirnya masih menghirup pagi ini. Your morning doesn't come twice in a day.
So how do you Artinya? start your morning? Enggak, jadi pagi tuh nggak datang 2 kali gitu loh. Wah. Gimana mulai pagi tuh benar-benar dibuat momen yang jangan siap subuh tidur lagi itu sangat tidak dianjurkan. Aduh, aku itu udah baru kena sadar nih. Iya, itu sangat tidak Bangun itu dianjurkan. tidak boleh 2 kali. Ih, nggak gitu. Maaf ya guys, aku bodoh kali bahasa Inggris. Your morning doesn't come twice. Morning doesn't come twice in the day. Jadi pagi itu cuma datang sekali kan? Itu kita memulai hari. Itu akan mempengaruhi hari kita selanjutnya. Jadi Fauza udah siap. Tadi ya udah misalnya ibadah, terus keluar jalan itu sambil kayak mensyukuri, ya Allah akhirnya aku masih dikasih hidup. Ya kalian yang agama apapun kalian, mungkin kalian mau sambil berzikir atau kalian sambil menulis, pokoknya dihayati aja pagi itu, hirup udara gitu, latihan pernapasan, atau kalau kalian biasa yoga kalian yoga, atau kalian kalau bisa meditasi kalian meditasi, atau kalian cuma mau jalan-jalan aja ngeliatin langit, ya alhamdulillah gitu, mensyukuri hidup kalian, ya udah lakukan. Pokoknya kayak pagi itu kayaknya Fauza itu sangat mempengaruhi kayak ke semua gitu bang, kayak rutinitas pagi, rutinitas malam hari juga penting. Jadi kayak tidur nggak asal tidur, bangun nggak asal bangun gitu. Wah, abang jadi minder toh kok. Asik gitu toh. Gimana? Abang kebalikan dari semua. Jadi Ya saat ini ya, saat ini memang betul lah. Abang begitu bangun tidur lagi, sholat subuh aja baru tidur lagi. ampun. Karena selama pandemi siapa sih yang nggak stres kalau ketika kita di rumah aja, bahkan Gigi bangun pagi baru tidur sampai tidur itu laptop aja di depan. Abang gitu. Iya abang, jadi bukan nggak mau bersyukuri kok, tapi ketika aku mau agak berbeda dikit itu masih agak berat karena memang kan udah rutinitas ya. Kalau memang kalau di dalam buku produktivitas itu lebih baik ada itu buku untuk menciptakan habit baru, kita melakukan 29 hari untuk Ya, mendapatkannya, membentuk apa ya kebiasaan kan. Ada yang bilang 29, ada yang 60 hari. Iya. Nah, aku yang dapat yang ilmunya 29. 29 itu kok nggak bisa lepas ya, karena bangun pagi tuh itulah ada orang-orang itu buka laptop gitu lagi. Jadi I see. ada saran nggak untukmu? Devices, all the devices jauhkan, matikan. Kadang Fauza kalau nggak mau diganggu, ini bisa mati seharian. Yang kayak kemarin kita siap meeting, mati Iya. tiba-tiba kan. Sebenarnya paket itu bisa aja pakai wifi, cuman kayak udah mati udahlah. Jadi sampai hari itu, sampai besok sorenya sore baru itu memang mati, asli mati dan sering kali. Jadi kadang main kalau karantina, kalau mau mati seminggu bisa aja, cuman nggak mungkin nanti ada kabar-kabar masuk ini gitu. Jadi kayak sangat mengurangi itu juga, itu penting sih bang. Kayak yang kayak Fauza bilang tadi sama abang, pagi ya jangan langsung device yang ditengok, buka jendela atau lihat kacanya, aku cantik kali aku hari ini gitu. Iya, ya, jadi kayak buka jendela. Ini juga sering abang baca di buku, tapi ya abang hanya men-skip aja. Dan kedua, abang tahu dapat ilmu tentang bangun pagi, memperlapang rezeki. Iya. Memperoleh rezeki Iya. itu dari Ipo Sentosa. Cuman abang setengah kerjakan, Ibu setengah enggak. Sentosa itu keren kali loh bang bukunya. Oh iya. Keren kali, abang udah baca itu sampai akhir. Rizky Kalimantan yang ngasih menemukan Mit baca buku ini, insya Allah kata dia. Keren kali bang, apalagi Fauza baca di akhir. Biang dari semua biang, segi kanan bla bla bla, dia lihat oh Al-Quran luar Iya. biasa, tengok sampai bawah. Iya. Dan satu lagi abang tahu, sebenarnya dari semua teori ilmiah yang ada di buku menguatkan pikiran, satu yang paling ampuh sebenarnya, baca Quran. Baca Quran sebelum tidur, baca Quran setelah bangun Iya, tidur. benar. Itu jadi kayak apa ya? Kayaknya menurut Fauza salah satunya itu meningkatkan juga kekuatan otak kita Wow. juga. Kayak Coba dong kasih tahu sama kawan-kawan. kayak kawan-kawan Kayak boleh, misalnya saya Al-Quran pernah itu baca. kita baca nggak tahu artinya, kita sama aja kita baca kayak Makanya biasa. dibaca terjemahannya. Ada orang bilang kayak gitu. Aku mau jawabnya pun kadang, aduh aku belum sampai itu ilmunya. Kayak gitu, kayak mana ya? Sebenarnya kalau bicarain tentang membaca Al-Quran atau apapun itu kan kurang takut berspekulasi juga. Ih. Cuman dibaca aja gitu. Toh Allah turunkan gitu untuk kita baca. Karena semua ilmu memang di situ bang. Kok jadi ini dalam agama kita ya. Kalau misalnya ada yang non ya mungkin punya perspektif lain. Oke. Tapi kalau misalnya apalagi buku Ipo itu keren kali sih bang. Keren kali. Dan itu semua relate ke science. When I was reading that, I was like, oh my god, it's so cool. Makanya, oh ini rupanya segi kanan. Alright, Iya, right. abang Dan dia betul. sering mengangkat alright. Itu Kenapa? makanya.
Right artinya kanan. Ada dua arti kalau dalam bahasa Inggris. Benar dan kanan. Sedangkan left kiri. Selain kiri itu bentuk kedua dari lift. Tertinggal. Dan yang satu lagi tambahan. Itu tanda-tanda loh. Orang Batak bilangnya tuh langkah kanan. Orang Padang bilangnya langkah suwo alias langkah kanan. Segala sesuatu itu harus mulai dengan yang kanan. Itu ada kata-kata dia yang dibilang itu. Kita jadi cerita Ipo ya. Iya, tapi karena ini bukan masalah cerita Iponya, tapi ketika kita membaca, kita bisa membuat orang bergerak, bisa membuat orang kita berpengaruh. Seperti kami kayak abang ketika baca itu, abang kasih sama orang tua abang, dia lama-lama dia dapat ilmu yang sedekah. Abang bahas sepasang bidadari. Impian abang sama orang tua itu seharusnya abang kasih tahu. Selaras kan? Benar, baru ada 3D. Iya. Dengki, dongkol, dendam itu harus dihilangkan dalam kita. Penyakit hati itu kan. Itu kena semua. Jadi bisa jadi ini referensi untuk kalian ya teman-teman. Iya, buku Ipo apa? Ipo Sentosa. Iya, apa tuh 7 keajaiban rezeki. Udah bestseller sampai 1000 eksemplar. Jadi nggak cuma untuk sebenarnya bukan hanya untuk entrepreneurship, tapi juga banyak hal bisa kita aplikasikan itu. Keren sih Bang, Fauza juga catat. Tapi ada nggak buku yang ada keren-keren juga dari Fauza yang rekomendasi itu abang? Apa ya, Fauza nggak terlalu yang gimana sih, cuman kalau ke Gramet baca buku nggak terlalu lihat, oh ini bestseller kok, tengok aja kok lagi pengen baca buku. Itu nggak ada yang Bang Risi Kalimantan tuh buku dia keren-keren. Oh dia itu salah satu yang baca buku ini. Iya, sampai aku bawa kemana-mana loh. Dia beli 2. Satu tuh aku, bukan tuh aku sih, aku yang ngambil dan belum balik kan. Dia tahu itu. Iya. Dia tuh sampai beli untuk di Jakarta ada, untuk di Siantar ada. Kayak apa aja buku tuh bagus. Dan tahu nggak, dia tuh punya seriesnya. 7 keajaiban rezeki hanya 2 menit. Muslim Millionaire. Kalau bukunya tuh lagi tingkatannya. Dia memang kecil segini sih ceritanya, tapi ketika kita baca, oh ini fokusnya ke sini, fokusnya kehidupan sisi ini, sisi kanan, sisi kiri. Seperti itu. Deket abang sama abang, deket kali ya. Lumayan. Nggak pernah deket sih, gara-gara ada usaha yang sama aja, pengen usaha. Gitu ya. Jadi ya, banyak hal yang bisa mendekatkan. Aku semua sama siapa aja deket kok. Iya, sama-sama. Fauza juga tipe orangnya gitu. Kayak semua gitu, orang, kan? Gitu. Iya, kayak kan karena kita bisa belajar sampai sama temen juga kan, sampai dia ngomong gini, Zah kok bisa ya berkawan sama orang itu, kayak kau kan beda gitu. Ya bisa aja, ambil aja apa yang bisa diambil, tetap berkawan. Jadi jenis dan temen itu gini guys, kita berteman banyak dan porsinya itu beda-beda. Oh ini temen cocoknya diajak, oh ini teman cocoknya diajak bicara ini, beda-beda dia porsinya. Abang gitu nggak sih? Gitu kan? Iya, nggak semua temen yang ini bisa diajak, ini nggak bisa. Orang beda-beda. Jadi kita ambil mana yang cocok. Fauza semua di temen. Kalau sama Risi Kalimantan juga kalau bicara tentang hati pasangan hidup nggak ke dia ada lagi gitu kan. Gitu ya. Beda-beda. Cerita mimpi sama siapa? Cerita curhat masalah pribadi ada kawannya gitu. Nerapin itu juga ente ya? Hah? Nerapin itu juga kawan itu. Iya memang banget tuh. Iya. Kan udah belajar cara bersosialisasi dan berteman. Oh ini Bang yang rekomendasi kayak How to Win Friends and Influence People. Artinya? Bagaimana mempengaruhi orang lain. Bagaimana win itu menang sih, cuman maksudnya bukan memenangkan, tapi punya banyak kawan dan mempengaruhi orang lain gitu. Gak semua orang bisa itu punya banyak kawan, dan memang gak semua orang mau punya banyak kawan. Kalau nggak salah itu ilmu negosiasi dalam ilmu komunikasi. Iya, kan? Iya, sekitar kayak gitu. Tapi belajar juga sih banyak. Pokoknya buka aja, baca aja. Minjem lah bang. Itu kemarin jumpa di lemari sekolah, terus udah mau tamat dipulangi lagi, nggak tahu punya siapa. Makasih ya kakak yang punya itu, nggak tahu punya siapa, di lemari loker sekolah. Wah, kau bisa jadi game ngambil buku bekas jadi dapat manfaat ya? Iya, udah ditamatin, balikan lagi ke lokernya. Makasih ya kak, punya alumni tuh pasti nggak diambilnya. Makasih ya kakak. Sampai sekarang masih. Dan jadi gitu. Banyak kali yang baru mau kita ceritakan, tapi karena lihat waktu juga panjang. Iya, udah jam segini bang. Udah jam coba deh untuk di akhir ini Fauza buat pesan ke kawan-kawan kita yang menonton. Pesan dalam bentuk bahasa Inggris. Aduh malu. Bang kita nampak pucat. Enggak sih, enggak. Nanti bisa kok. Ini nih sekarang mulai nih. Ya, tahun depan ya kita mulai. Iya, dong sekarang. Apa yang kau baca, yang kau lihat, yang saat ini lagi kau rasakan, kasih tahu gitu. Dan kenapa kau sampai sekarang bertahan dan buat suatu orang lain tuh ketika kau senyum bahagia, orang tahu, Fauza enak loh orangnya gitu. Sampai kayak orang kayak gitu kan.
Actually, I don't know what to say. If people tell me that I'm a dreamer, yes, I am. But I know I'm not alone. There are a lot of dreamers in this world, especially beside me. You are a dreamer, but you're not alone. So whatever your dream is, no matter how many people judge you and think that you're not able to do that, just do it what you want to do, because nobody will help you, nobody will reach your dreams but yourself. So just keep believing in yourself, keep trying the best, and keep praying for the best. And whatever you do today, it's all about for your future. Maybe that's all. Wow. Yeay. Apa sih yang Tadi terjemahannya kasih tahu ya. artinya ya guys ya. Bodoh sekali ayah saya nih. Iya, Belajar dari so tahun jadi. never give up, just never give up. Dan jangan insecure bahasa Inggris. Yeah, don't be insecure, just Yeah. believe in yourself. What you believe will happen. If you don't believe in yourself, nobody will believe you. Kok tengah kayak mikir gitu. Aku harus berpikir cari apa yang dia bilang ya gitu. Iya. Itu aja deh. Nah, ya udah gitu teman-teman, aja. ya izin ya kita pamit dulu. Penutupnya biasa kalau dirimu ya, nah? Nah, ditutup nih. Iya, tutup. Okay, thank you so much for watching, guys. I hope you learned something, and we apologize for all our mistake. Kamu beli nih. Okay, dah. See you on our next video. Our next video. Bang Mit's next video. Kapan-kapan aku masuk lah ke video YouTube-mu. Oh iya benar, ya pakai bahasa Inggris ya. Dadah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.